Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Cerah sekali ungu-ungu hari ini ya. Kita tampak kompak ya. Betul, masih di awal pekan harus tetap memberikan yang terbaik dan semangat pastinya ya. Dan tentunya informasi yang informatif. Betul, dan pemirsa selain 3 berita tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Kevin Pakar. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai di halaman parkir gedung LPSK. Imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada para saksi dan korban. Ratusan pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung LPSK Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Aksi damai dilakukan dengan melakukan diskusi antara pegawai dengan sejumlah pimpinan LPSK. Para pegawai menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap para saksi dan korban. Anggaran untuk LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Dengan adanya pemotongan anggaran ini ya, maka ya kami mau tidak mau akan mengurangi personil dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada perlindung kami. Langkah efisiensi itu penting ya. Langkah efisiensi ini penting dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah gitu ya. Hal-hal yang bisa kita efisienkan ya perlu kita efisienkan gitu ya. Tapi jangan sampai juga tentu hak korban itu kita sampaikan. Namun menurut pimpinan LPSK, efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan. LPSK terus berkomitmen untuk tetap memberikan layanan perlindungan kepada para saksi dan korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi menyergap pelaku pencurian mobil beserta mobil curiannya. Polisi melepas tembakan peringatan agar pelaku menyerah, namun pelaku pencurian justru melarikan diri dan meninggalkan mobil curiannya. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun Kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan. Polisi mencari pelaku yang melarikan diri di sekitar mobil curian yang ditinggalkan. Mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian. Mengetahui diburu polisi, pelaku meninggalkan mobil curian di pinggir jalan di Desa Coban, Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil curian itu kini berada di Mapolsek Purworejo. Polisi memburu pelaku pencurian yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pelaku pencurian berhasil ditangkap warga usai kepergok saat menjalankan aksinya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku ini tertangkap saat bersembunyi di kandang kambing. Pelaku pencurian sepeda motor ini sempat dihajar warga setelah tertangkap di wilayah Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku selanjutnya diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku kedapatan hendak mencuri sepeda motor di depan salah satu toko milik warga. Pelaku pun langsung kabur setelah diteriaki maling oleh korban. Meski sempat lolos dari kejaran warga, pelaku berhasil ditangkap saat sedang bersembunyi di kandang kambing milik warga. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi mencuri kendaraan bermotor di sejumlah TKP di wilayah Kecamatan 10, Klampis, dan Arosbaya. Adanya suara yang mencurigakan sehingga dia keluar toko, didapat seseorang yang berupaya untuk mencuri kendaraannya.
sehingga diteriak maling, dia lari dan dikejar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, meresahkan dua kelompok remaja kembali terlibat tawuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Seorang remaja yang jatuh menjadi sasaran kelompok lainnya. Puluhan remaja dari dua kelompok terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di jalan kawasan perumahan Citra Indah City, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat tawuran terjadi, puluhan remaja membawa sepeda motor dan sebagian berjalan sambil mengacungkan senjata tajam. Bahkan saat seorang remaja terjatuh menjadi bulan-bulanan kelompok lainnya. Suasana yang sepi dan kurangnya lampu penerangan membuat wilayah ini sering dijadikan arena tawuran. Sementara, akibat maraknya aksi tawuran sangat meresahkan warga dan berharap pihak keamanan perumahan dan pihak kepolisian bisa melakukan patroli di wilayah yang kerap dijadikan arena tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus tabrak pedagang kopi dan pengendara ojek online hingga tercebur ke kali di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Akibat kejadian itu, motor ojol tercebur ke kali, sementara pedagang kopi dilarikan ke rumah sakit. Minibus ini tercebur usai tabrak pedagang kopi dan pengendara ojek online di Jalan Pulau Mas Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, bagian depan minibus tertanam ke dalam lumpur kali, sementara motor ojol ikut terseret ke kali. Kejadian berawal saat minibus melaju dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Pacuan Kuda Pulau Mas, tiba-tiba hilang kendali dan berbelok ke arah kiri. Akibatnya kecelakaan tak terhindari dan menyebabkan pedagang kopi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bangkai kendaraan minibus dan motor harus dievakuasi menunggu alat derek. Saat ini petugas sudah memeriksa pengemudi minibus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas usai pesta miras oplosan di kawasan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat. 1 korban kini kritis dan masih dirawat di Rumah Sakit PMI. Satu persatu warga tewas usai pesta miras oplosan pada Jumat malam lalu di kawasan Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor. Total ada 4 orang yang tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya 8 pekerja stim motor dan toko burung sempat menggelar pesta miras. Para korban mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD. Para korban diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Sehat aja, paginya dia masih aktivitas. Oh gitu, udah sempat pulang berarti ya? Masih pulang. Tapi siangnya baru mungkin ya? Malamnya baru kerasa. Pingsan kah atau gimana Pak rasanya? Sesak napas sama sakit pinggang. Awalnya? Udah aja sih gitu aja, muntah-muntah. Selain mengamankan barang bukti teko bekas pesta miras, polisi juga memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual miras. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tersinggung tidak diajak makan. Seorang pria dianiaya menantu menggunakan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, parahnya lagi korban pun ini harus dirawat di rumah sakit. Daeng Sunu, 62 tahun, warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, harus dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Grestelina. Pria ini sebelumnya dianiaya dengan senjata tajam oleh suami cucunya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat korban menengahi keributan antara cucu dan menantunya. Pelaku yang dalam kondisi pengaruh minuman keras diduga tersinggung saat korban diajak makan dalam rumah. Naas, pelaku ternyata membawa senjata tajam jenis badik hingga korban akhirnya tersungkur. Saat mengetahui korban terluka, pelaku langsung kabur. Itu pelaku siapa? Apamu itu? Dipa. Oh, jadi yang ditikam ini termasuk mertua. Itu pelaku dalam kondisi mabuk ya?
Anggota Polsek Manggala dan Jatantras Polrestabes Makassar yang mendapat informasi langsung mendatangi rumah sakit dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku penganiayaan itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang kepala dusun di Lampung Selatan ditangkap karena menganiaya seorang remaja hingga meninggal. Sebelumnya korban berupaya membela ibunya yang dianiaya pelaku. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan di Dusun Sarirejo, Lampung Selatan. Peristiwa itu terjadi saat pelaku yang merupakan kepala dusun datang ke rumah korban untuk melerai perselisihan antara korban dengan ibunya. Namun pelaku kemudian menganiaya sang ibu di depan anaknya. Karena tak terima, korban langsung mengejar pelaku. Naas, ia akhirnya tak berdaya setelah dipukul pelaku dengan balok kayu. Korban sempat kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Setelah menjalani perawatan selama 1 minggu, korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku kini harus berhadapan dengan hukum setelah ditangkap polisi. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti balok kayu dan rekaman CCTV saat kejadian. Pelapor juga sudah bergegas ya mempersiapkan balok kayu ya, sehingga mengakibatkan si korban ya terbentur kepalanya dan saat itu kejang-kejang ya, tidak sadarkan diri, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Medika Natak. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan. Ia dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg dibongkar polisi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, bahkan omset yang diraup para pelaku ini hingga miliaran rupiah. Kelangkaan gas dimanfaatkan pelaku meraup keuntungan dengan melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Polisi pun membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil penggerebekan polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak 2023 dan meraup keuntungan hingga Rp400.000 dalam 1 tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga ya, telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan ya, gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali. Untuk pengembangan lebih lanjut, polisi masih memeriksa seorang pelaku ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sufyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban keracunan terus hingga 130 orang, di mana 23 orang diantaranya menjalani rawat inap di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, guna memastikan penyebabnya, sampel makanan hajatan sudah diambil dan dicek ke laboratorium. Pasca keracunan massal hajatan pernikahan, petugas Dinas Kesehatan setempat langsung mengambil sampel seluruh makanan untuk diperiksa di Dusun Krasak, Desa Lumbung Rejo, Kabupaten Sleman. Sementara hingga kemarin, jumlah warga keracunan kini berjumlah 130 orang dari semula 104 orang, di mana 6 orang harus menjalani rawat inap, sementara sisanya rawat jalan. Mayoritas korban mengeluhkan mengalami gejala pusing, mual, demam, dan diare. Di samping ada juga korban yang merasakan lemas sehingga harus diinfus. Pertama kali 26. Terus kemudian naik berapa? Naik terus karena kita sudah mulai buka posko dan sebagainya, mulai banyak yang memang dihubungi untuk periksa, ada yang ke RSUD dan ke mana-mana, itu sudah 104. 104 itu jam 2 tadi. Sebelumnya 104 warga dilaporkan alami keracunan di Dusun Karasak, Lambung Rejo, Sleman. Keracunan massal berawal usai warga menyantap makanan hajatan pada Sabtu siang. Tak lama, warga alami mual, pusing hingga diare pada Minggu dini hari.
hingga Minggu siang. Para korban dari berbagai usia ini kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kemarin program cek kesehatan gratis resmi dimulai secara serentak di Indonesia. Ya, layanan ini diperuntukkan untuk warga yang berulang tahun. Sejumlah warga datang ke Puskesmas Ciater Tangerang Selatan, Banten untuk cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun ini secara serentak dimulai di tanah air mulai hari ini. Di Puskesmas Ciater, kuota pasien dibatasi 10 orang perharinya. Warga bisa datang secara langsung atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Setelah mendaftar, warga bisa memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh. Alhamdulillah, jadi masyarakat bisa lebih mudah untuk berobat. Saya senang. Senang ya dengan ada program ini? Iya, senang sekali. Ibu ini mau rencana. Di Jakarta, 44 puskesmas disiapkan untuk melayani masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Selanjutnya, program ini akan diperluas ke 292 puskesmas pembantu sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Pada tahap pertama, puskesmas melayani sebanyak 30 per hari untuk mencegah membludaknya antrian warga. iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus pembunuhan bos rental mobil di rest area KM45 Jakarta Barat yang menyeret 3 anggota TNI AL digelar di Pengadilan Militer 208 Senin siang. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan. Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di rest area KM45 Tol Jakarta Merak digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur Senin kemarin. Ketiganya anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 KLK Bambang Apri Atmojo dan terdakwa 2 Sertu Akbar Adli dijerat pasal berlapis 340 dan 480 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati serta tentang penandahan bersama-sama. Sementara terdakwa 3 Sertu Rafsin Hermawan dijerat pasal 480 tentang penandahan bersama. Ketiga anggota TNI AL ini tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Sidang lanjutan atau sidang pemeriksaan saksi akan digelar pada Selasa 18 Februari mendatang dengan memanggil 5 orang saksi. Dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Dengan niat tersebut, Presiden yakin Tuhan Yang Maha Esa akan membantu dan meridhoi langkah yang diambil demi kemakmuran rakyat dan juga bangsa Indonesia. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki.
Sebelum menghadiri pembukaan Kongres Muslimat NU, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung proses pemberian makan bergizi gratis di SMA Negeri 10 Surabaya Senin siang. Sebanyak 1.166 makanan dibagikan dengan menu ubi sebagai pengganti nasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMA Negeri 10 Surabaya di Jalan Jemur Sari, Surabaya pada Senin siang. Gibran memantau langsung proses pembagian makan bergizi gratis kepada ribuan siswa. Gibran memasuki setiap kelas untuk menyapa langsung para murid dan guru. Kali ini makan bergizi gratis disediakan sebanyak 1.166 packs untuk mencukupi seluruh siswa di sekolah ini. Menu yang disediakan pun tanpa nasi dan diganti dengan ubi untuk mencukupi karbohidrat. Ya, pemirsa, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Taunosudibio melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengenalkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo serta membahas perkembangan regulasi kepemiluan termasuk potensi perubahan aturan menjelang pemilu 2029. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap berkesempatan mengenalkan struktur baru dalam kepengurusan DPP kepada Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin saat melakukan kunjungan ke gedung KPU RI Jakarta. Kunjungan dalam rangka audiensi ini diterima langsung Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin bersama jajaran. Sebagai partai politik, Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Taunosudibio ini merasa perlu menjalin komunikasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memahami perkembangan regulasi terbaru terkait kepemiluan. Ada kemungkinan banyak perubahan-perubahan perundang-undangan di dalam menyambut pemilu 2029. Seperti presidensial threshold itu menjadi 0. Kami percaya untuk parliamentary threshold juga akan menuju seperti itu. Karena dasar pemikiran atau dasar undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Partai Perindo berharap komunikasi antara Partai Perindo dan KPU terus terjalin dengan baik agar pemilu mendatang dapat berjalan lebih demokratis dan transparan. Dari Jakarta, Wenda Nura Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan kunjungan di Roma dan Vatikan dan bertemu dengan Paus Fransiskus, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tiba di Arab Saudi. Ya, selain beribadah, Megawati juga akan memenuhi undangan silaturahmi dari Ibunda Presiden Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra tertuanya Muhammad Rizky Pratama serta sejumlah delegasi, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Megawati disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron Ambari, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi. Rencananya Megawati beserta keluarga akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah dan ziarah di makam Rasulullah serta sholat sunnah di Raudah Masjid Nabawi Madinah. Ya, pemirsa, tekun untuk membuat kerajinan hiasan dinding berbahan plat besi. Nah, seorang perajin di Bali ini meraup cuan puluhan juta rupiah per bulannya. Ya, benar sekali Anita, di mana beragam hasil kerajinan nan cantik ini tidak hanya diminati pasar lokal, namun juga banjir pesanan dari luar negeri. Di rumah perajin Imade Agus Semadi di Desa Dauh, Peken, Tabanan, Bali, terdapat hiasan dinding seperti motor besar dan Vespa yang terbuat dari lembaran plat besi.
Selain itu juga terdapat berbagai macam kerajinan beragam bentuk dan warna yang unik dan cantik. Imade Agus Madi memberdayakan 30 perajin untuk membuat pesanan kerajinan plat besi. Proses pengerjaan kerajinan ini butuh waktu 3 hingga 7 hari, tergantung tingkat kerumitan dan jumlah pesanan. Meski sempat terdampak pandemi COVID-19, melalui beragam pameran yang diikuti, Made Agus terus mempromosikan kerajinannya hingga tetap eksis hingga kini. Usaha yang dirintis sejak 1998 ini banyak dikirim ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta banyak pesanan dari luar negeri. Sebelum-belumnya kita ekspor keluar banyak ya. Ke Amerika, Inggris, Australia, Prancis, Spanyol, Eropa gitu. Kalau proses buatnya ada kesulitannya menurut desain ya. Kalau desain yang paling sulit itu seperti Harley, mobil itu sulit pembuatannya. Kalau seperti binatang-binatang itu bisa kita ganti. Kerajinan plat besi ini dijual mulai dari Rp25 hingga Rp750.000. Sekali pengiriman ke luar negeri, Made Agus mampu mengirim hingga 1.000 pieces kerajinan. Tak heran kerajinan ini pun beromset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, syukuran dan juga prosesi potong tumpeng menandai dimulainya produksi serial Arab Maklum musim ketiga. Syukuran digelar di MNC Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat agar produksi original series Fashion Plus ini berjalan dengan lancar dan bisa menghibur penonton. Acara syukuran dan prosesi potong tumpeng dihadiri oleh para pemain, sutradara, serta tim produksi yang bersama-sama memanjatkan doa agar proses syuting berjalan lancar. Arab Maklum merupakan serial komedi yang sukses mencuri perhatian di musim sebelumnya. Kini, di musim ketiga, serial ini siap menghibur penonton dengan cerita yang lebih segar dan penuh kejutan. Jadi kita mengumpulkan semua head of department dari kru-kru, lalu juga ada main talent, main cast-nya, dan ada produser juga. Untuk kita bisa syukuran sih, kita potong tumpeng dan kita berdoa supaya lancar. Arab Maklum 3 ini konsepnya hampir sama seperti kayak Arab Maklum 1 ya, cuman tempatnya di kantor sama di rumah. Paling ada aktivitas di luar tapi nggak terlalu banyak. Justru yang sulit itu yang di Arab Maklum 2 karena waktu itu kita syutingnya di Bali gitu. Baik dari lokasi yang jauh, terus tempat yang pindah-pindah gitu. Cuman sebetulnya yang agak ditakutkan di Arab Maklum 3 ini adalah kita syuting di musim hujan. Jadi kita berharap mudah-mudahan si cuaca bersahabat sih. Dengan dimulainya produksi ini, diharapkan Arab Maklum 3 bisa segera tayang eksklusif di Vision Plus dan kembali mendapat tempat di hati pemirsa. Dari Jakarta, Wenda Nura Ade Supriyatna, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor biawak sepanjang 2 meter masuk ke permukiman dan menghebohkan warga di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, warga gempar dengan kemunculan biawak berukuran besar dan minta bantuan rescue mengevakuasi reptil raksasa tersebut. Sebelum tim rescue datang ke pemukiman warga di Lorong Rela, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, warga dihebohkan kemunculan seekor biawak besar masuk ke rumah warga. Hewan melata sepanjang 2 meter itu membuat warga panik dan takut. Namun sebagian warga berusaha menangkapnya, tapi sia-sia karena biawak tersebut sangat agresif. Warga yang kewalahan meminta bantuan tim rescue. Gitu. Jadi panggil damkar. Oh, ukurannya besar ya? Besar. Besar. Faktor apa? Pasang atau apa ya? Pasang. Oh, karena air pasang ya? Meski sempat mendapatkan perlawanan, reptil tersebut dapat dijinakkan petugas setelah 20 menit dan telah diserahkan ke pihak BKSDA. Ada hewan buas kan, yang biawak. Setelah itu, dalam area itu langsung evakuasi. Masih berkeliaran deh di halaman rumah orang deh. Berarti sekitar berapa menit bisa dievakuasi, Kak? Sekitar 20 menit lah. Diduga, biawak tersebut hendak memangsa hewan ternak peliharaan warga.
Selain itu, kondisi Sungai Musi yang berdekatan dengan pemukiman warga tengah pasang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria lanjut usia diduga menjadi korban penganiayaan seorang warga negara asing di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Ya, kejadian tersebut memicu kemarahan warga hingga nyaris terjadi bentrokan. Nasimun, seorang lansia ini tergeletak tak berdaya usai terlibat kecelakaan dengan warga negara asing di Pangandaran, Jawa Barat. Namun bukan pertolongan yang didapat, korban malah diduga dianiaya pelaku hingga viral di media sosial. Istri korban pun histeris, sementara sejumlah warga bersih tegang dengan pelaku serta keluarganya. Peristiwa bermula saat korban dan istrinya tengah berkendara menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba, sebuah mobil keluar dari gang, membuat korban berusaha menghindar hingga menyenggol motor yang tengah diduduki anak pelaku. Korban dan istrinya pun terjatuh. Namun bukannya membantu, pelaku menghampiri dan menginjak kepala korban yang tengah terkapar. Helm korban pun pecah akibat tindakan tersebut. Aksi tersebut mengundang warga sekitar hingga situasi di lokasi sempat memanas. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mencegah aksi main hakim sendiri. Kan saya dibonceng sama suami saya, lewat mau pulang kan Pak. Terus ada motor di sisi jalan depan rumah itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit. Terus ada mobil dari sana, arah lawanan gitulah. Terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nuluin anaknya, kalau ditojokin, dijejak pakai kaki. Usai mendapat perawatan, korban sudah pulang ke rumahnya. Sementara pihak keluarga menolak ajakan damai dari pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, rombongan anggota perguruan silat yang konvoi di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali berulah. Ya, para pesilat ini mengeroyok pengendara motor saat di depan SPBU. Ratusan anggota perguruan silat ini tiba-tiba menyerang pemotor yang ditemui di depan SPBU Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pemotor yang diserang berhasil melarikan diri, namun ada satu pemotor yang menjadi bulan-bulanan para pelaku. Petugas SPBU dan warga yang melihat kejadian langsung berlarian untuk menyelamatkan pemotor yang dipukuli. Warga mengusir para pesilat tersebut dengan alat seadanya. Usai kejadian, polisi langsung datang ke lokasi dan meminta keterangan dari petugas SPBU dan warga. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat rombongan pesilat melakukan konvoi dari Nganjuk ke arah Jombang. Saat melintas di lokasi, mereka melihat ada 3 korban yang berboncengan mengendarai motor. Tanpa sebab yang jelas, para pesilat itu langsung menyerang ketiga korban. Itu 3 orang itu baru beli BBM, berhenti di pintu keluar pom bensin Perak, langsung dipukuli tanpa ada sebab itu. Yang satu lari, yang satu kena pukul cuma nggak banyak, yang satu itu sudah tersungkur dihajar pula gitu. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke Mapolsek Perak untuk diperiksa. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar yang sering di-live-kan melalui media sosial TikTok ini dibubarkan paksa oleh polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Dari lokasi, petugas mengamankan puluhan sepeda motor serta salah satu pelaku balap liar yang membawa senjata tajam. Aksi ugal-ugalan ratusan anak muda yang melakukan balapan liar di Jalan Raya Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut disiarkan secara langsung melalui media sosial TikTok. Dengan arogan, mereka menutup jalan sehingga kendaraan lain yang hendak melintas termasuk truk pengangkut sembako tak bisa lewat. Suasana berubah mencekam saat polisi menggerebek lokasi dan membubarkan paksa balap liar. Sebagian remaja berhasil kabur dengan kendaraannya. Polisi berhasil mengamankan seorang remaja yang membawa senjata tajam. Meski sempat melakukan perlawanan, para pelaku balap liar telah diamankan. Akibat aksi brutal para pelaku balap liar yang kerap meresahkan warga ini, seorang petugas terluka setelah ditabrak salah satu pelaku balap liar.
39 sepeda motor diamankan polisi, 18 telah teridentifikasi. Kami juga alhamdulillah dapat mengamankan satu orang yang mana kedapatan membawa sajam dan juga mengamankan sebanyak 39 sepeda motor. Yang mana memang dalam hal ini disayangkan pemilik dari sepeda motor ini melarikan diri. Pihak kepolisian pun mengimbau pemilik motor-motor tersebut bisa mengambilnya kembali dengan syarat harus membawa surat-surat kendaraannya masing-masing. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.